sobat-sobat Katolik, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya. Pada hari ini kita akan membahas tema katekese, yaitu membangun komunikasi dengan Allah. Nah, sobat-sobat Katolik, apa yang dibangun? Yang dibangun itu hubungan, relasi antara manusia dengan Allah. Bagaimana cara membangunnya? Yaitu melalui komunikasi. Kita berkomunikasi, berbicara dengan Allah dengan berdoa. Kita berkomunikasi seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, yang terdapat dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13, yaitu doa Bapa Kami. Kita dapat membangun komunikasi dengan Allah pertama-tama dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita dapat berkomunikasi dengan Allah itu ya dengan cara berdoa pribadi. Itu berarti kita sudah melakukan komunikasi dengan Allah. Nah, di dalam Matius bab 6 ayat 6 menyatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapa akan membalasnya. Saat kita berdoa dengan serius, kita percaya bahwa Tuhan itu hadir bersama kita dan mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Komunikasi hanya dapat terjadi apabila kita menjalin relasi yang baik. Saat kita menjalin relasi atau hubungan yang baik dengan seseorang, maka secara otomatis komunikasi itu juga akan berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi apabila kita tidak memiliki hubungan baik atau relasi yang baik, maka komunikasi itu juga buruk atau tidak baik. Jadi, untuk membangun relasi atau hubungan yang baik dengan Allah, kita harus memperbaiki komunikasi kita dengannya, yaitu dengan memperbaiki doa kita. Apakah selama ini kita sudah menjalin relasi baik dengan Allah? Apakah selama ini komunikasi kita dengan Allah itu sudah baik? Karena relasi yang baik akan membawa kita kepada komunikasi yang baik juga. Nah, sobat-sobat Katolik, di dalam Filipi bab 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi sobat-sobat Katolik, melalui doa kita dapat mengungkapkan bahwa rasa syukur, bahwa dengan mengungkapkan rasa syukur, memohon pertolongan dan merasakan kehadiran dalam hidup kita, bahwa kita berdoa, jadi kita sudah mengungkapkan rasa syukur kita. Jadi di dalam doa itu jangan lupa untuk mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Bapa atas apa yang sudah diberikan selama ini. Jadi sobat-sobat Katolik, bahwa kita berdoa itu tidak hanya kita meminta, tetapi coba selipkanlah ungkapan syukur dan terima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, hendaknya kita berkomunikasi dengan Allah tidak hanya pada saat kita kesusahan, pada saat kita butuh, atau bahkan saat kita dalam keadaan kesulitan. Tetapi 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 itu mau mengajarkan kita bahwa untuk tetaplah berdoa dalam keadaan apapun, baik saat kita merasa bahagia ataupun saat kita merasa sedih. Nah, oleh karena itu, sobat-sobat Katolik, saat ini mulailah untuk memperbaiki komunikasi kita dengan Allah, yaitu dengan membiasakan diri untuk berdoa baik pada saat kita sedang kesulitan ataupun sedang merasa bahagia.
pada saat kita merasa kesulitan, secara otomatis kita akan merasa bahwa diri kita tidak mampu, dan kita akan langsung tertuju untuk berdoa. Tetapi yang jarang kita lakukan adalah pada saat kita merasa senang, kita lupa kepada Allah, sehingga itu dapat memperburuk komunikasi kita. Jadi cobalah pada saat kita merasa senang, kita juga mengucapkan syukur, kita mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi sobat-sobat Katolik, untuk membangun komunikasi dengan Allah, yaitu caranya dengan menjalin relasi yang baik. Saat kita menjalin relasi baik, maka komunikasi kita juga akan baik. Tetapi jika relasi kita buruk, maka komunikasi kita juga akan buruk atau sulit ya, atau tidak baik. Jadi begitulah halnya dengan kita dengan Allah. Saat kita berrelasi baik dengan Allah, maka komunikasi kita juga lancar. Tetapi jika relasi kita dengan Allah tidak baik-baik saja, maka secara otomatis komunikasi kita dengan Allah itu akan terputus, tidak baik. Jadi sobat-sobat Katolik, ingatlah 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 untuk tetap berdoa. Semoga katekesi singkat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.